bagian dogma sentral dulu. Jadi kan sebenarnya dogma sentral tuh kan udah kita belajar di SFB sebenarnya. Cuma di MBG ini bakal bahasnya lebih detail. Jadi kalau yang masih ingat tuh dogma sentral kan ada replikasi, transkripsi, sama translasi. Jadi itu ada 3 tahapnya. Mulai dari tahap 1 replikasi DNA-nya, terus transkripsi, ubah DNA jadi RNA, terus sama translasi ubah RNA ke protein. Nah, bagian transkripsi sampai translasi itu disebut ekspresi gen. Yang kayak gini. Sebelum mulai, kayaknya lebih enak buat ngenalin istilah-istilah dulu, biar nggak pusing waktu masuk ke dogma sentralnya. Jadi yang pertama tuh ada asam nukleat. Asam nukleat tuh polimer, si monomernya namanya nukleotida. Nah, asam nukleat ini nggak peduli dia DNA atau RNA, dua-duanya disebutnya asam nukleat. Nah, bedanya paling di basa nitrogen penyusunnya. Nah, basa nitrogen penyusunnya kan ada, kita tahu ada purin, ada pirimidin. Nanti jangan lupa dihafalin aja yang purin sama pirimidin. Yang purin yang cincinnya 2, yang pokoknya yang penggalan katanya tuh sedikit, cincinnya banyak. Terus kalau pirimidin, penggalan katanya kan banyak, berarti dia cincinnya cuma 1. Terus kalau udah hafal yang itu, ntar baru masuk ke DNA sama RNA. Nah, kalau DNA kan dari namanya kan deoksi ribonukleik acid kan. Nah, berarti dia kan kehilangan 1 OH di C nomor 2. Nah, makanya dia deoksi. Sedangkan kalau RNA kan ada ribosa, berarti dia nggak kehilangan, berarti di C nomor 2-nya masih ada OH-nya. Terus ini struktur umum DNA sama RNA, nukleotidanya. Kita hafalin juga di N nomor berapa yang mengikat si C yang ini. Soalnya suka kebalik-balik kalau disuruh gambarin. Terus DNA tuh bisa baca yang kayak tadi. Nah, kalau khususnya buat DNA tuh bisa ngebentuk struktur sekunder, makanya disebutnya helix rangkap atau double stranded. Penomorannya tuh dari 5 aksen, karena si 5 aksennya tuh nandain gugus fosfatnya ada di mana. Ke 3 aksen. 3 aksen tuh ujung bebasnya. Nah, kalau berpasangan pasti kan harus kebalikannya. Berarti harus dari 3 aksen ke 5 aksennya. Terus kalau pasangannya adenin udah pasti dengan timin, terus guanin sama sitosin. Cuma bedanya di jumlah ikatannya aja. AT itu ikatannya rangkap 2, kalau GC itu ikatannya rangkap 3. Terus baru masuk ke replikasi. Sebenarnya replikasi itu cuma perbanyakan DNA. Nah, dia setelah si basa-basanya ini berikatan hidrogen, kayak yang sebelumnya, di slide sebelumnya, nah baru membentuk ikatan fosfodiesternya. Si O yang ini nyerang gugus fosfat dari nukleotida selanjutnya, terus gitu aja. Terus teorinya replikasi itu sebenarnya ada 3, yang konservatif, dispersif, sama semi-konservatif. Kalau yang konservatif tuh kayak digambar, jadi langsung 1 induk diturunin, nah ini ngebentuk 1 pasang induk, terus 1 pasang yang baru. Terus kalau dispersif ini langsung campuran antara induk dengan yang barunya. Nah, kalau yang terakhir, yang semi-konservatif itu 1 untai dari induknya, 1 untai yang barunya. Nah, gimana sih caranya buat ngebuktiin teori replikasi mana yang benar? Nah, itu dilakukan dengan pembuktian melakukan inkubasi dalam NH4Cl, tapi N-nya itu dikasih isotopnya N15. Setelah diinkubasi itu ntar dapatnya ada autoradiogramnya. Nah, kalau dari lihat yang pertama generasi 0 berarti kan belum ada, berarti puncaknya cuma 1. Berarti kan ini yang originalnya. Nah, pas diturunin, pas mulai replikasi, yang ini, yang generasi 1. Masih 1 pita. Berarti ini ngegugurin teori yang konservatif dong. Benar nggak? Soalnya teori konservatif kan dia berarti harus ada 1 pasang induk dan 1 pasang yang baru. Berarti kan dia harus punya 2 pita harusnya. Nah, makanya teori konservatif ini nggak mungkin. Berarti tersisanya yang dispersif sama semi-konservatif. Nah, buat ngebuktiin dispersif sama semi-konservatifnya ini, diturunin lagi
dibikin keturunan keduanya. Nah, buat keturunan keduanya itu kelihatan masih ada ngebentuk dua pita. Nah, ngebentuk dua pita ini berarti si teori yang dispersif ini berarti salah. Soalnya kalau teori dispersif kan dia berarti ada campuran, udah bentuk campuran di dua untainya. Berarti harusnya dia ngebentuknya satu pita aja. Sementara semi konservatif udah pasti dua. Soalnya ada yang gabungan, ada yang induknya aja sendiri. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Lanjut lo ya. Terus sebenarnya si dogma sentral itu ada 3 tahap semuanya. Inisiasi, elongasi, sama terminasi. Nah, si replikasi ini terjadinya pasti di origin of replication itu semuanya. Nah, cuma yang harus ditekanin di sini tuh dogma sentralnya yang dipelajari di MEG itu semuanya yang prokariot yang ada di bakteri. Jadi lebih gampang buat pelajarinnya. Buat replikasi inisiasinya itu ada pembukaan struktur double-stranded DNA oleh helikase. Nah, kalau lihat di gambar tuh helikasenya bakal ngebuka duluan si struktur DNA-nya. Yang tadinya beruntai ganda, jadinya beruntai tunggal, ngebentuk namanya replication fork Garpu replikasi. Nah, kalau udah kebuka begini, si primernya itu baru nempel di fragmen DNA, entah yang atas atau maupun yang bawah. Nah, primernya yang harus dicatat tuh primernya bentuknya RNA. Nah, dia disintesis oleh yang namanya enzimnya namanya primase. Nah, itu inisiasinya. Tapi inisiasinya itu harus dibantu sama adanya SSB, Single Stranded DNA Binding Protein. Nah, si protein ini buat mempertahankan struktur replication fork-nya supaya tetap kebuka. Supaya si apa namanya DNA-nya tetap untai tunggal. Nah, kalau dibuka begini kan berarti kayak ada tali, kita buka paksa di tengahnya, nah pasti akan ada bakal ngebentuk tegangan di rantai DNA selanjutnya yang belum dibuka kan. Nah, itu adanya DNA polimerase 3. Nah, itu yang biasa disebut DNA girase. Nah, waktu ngebuka itu berarti ntar kebentuk leading sama lagging strand. Nah, yang lagging strand ini yang menjadi masalah, soalnya bakal mempersulit proses replikasinya. Karena kebentuk adanya fragmen Okazaki. Jadi ada gap-gap gitu. Jadi kan arah replikasi kan harus 5 ke 3. Berarti untuk arah sebaliknya ini harus sintesis primer sini 1. Ntar baru sintesis lagi. Ntar baru jalan lagi replikasinya. Gitu. Untuk di elongasinya itu tinggal diperpanjang oleh si DNA polimerase 3. Si yang biasa buat elongasi. Sorry, yang buat ngilangin tegangan itu DNA topoisomerase 2. Biasa disebutnya DNA girase. Terus kalau udah diperpanjang, nah tadi kan kita pakainya primer yang RNA kan. Sedangkan kita maunya replikasi itu DNA ke DNA. Nah, makanya kita perlu ganti si fragmen si primer RNA-nya itu. Nah, itu gunanya si DNA polimerase 1. Dia ngubah RNA ke DNA. Baru si DNA polimerase 3-nya ini jalan buat elongasi. Jadi kan ada celah-celah itu kan. Nah, itu harus diperpanjang dulu, terus baru disatuin sama DNA sama ligase buat nyatuin antara satu fragmen dengan fragmen lainnya. Terus kalau udah ntar terminasinya itu ada pembentukan catenated kromosom namanya. Jadi karena kita ngomongin di bakteri, dia bentuk DNA-nya sirkular. Nah, waktu waktu adanya replikasi itu nggak cuma satu arah,
Jadi bisa dua arah, searah jarum jam sama berlawanan jarum jam. Makanya bakal ketemu di satu titik, dan itu yang bakal ngebentuk kayak gini, yang agak ruwet gitu. Nah, yang keruwetannya itu dapat dipisahin sama DNA topoisomerase 4. Sehingga kebentuk kromosomnya kepisah bentuknya. Hingga kalau disimpulin tuh enzimnya, si helikase tuh fungsinya pembukaan struktur double-stranded DNA. Terus si primasa tuh buat sintesis primer, terus SSB itu menahan agar DNA tidak reamil, terus DNA polimerase 1 untuk mengganti RNA menjadi DNA. Terus DNA polimerase 3 buat perpanjangan rantai, terus kalau yang girase ini menghilangkan tegangan yang muncul akibat pembukaan struktur DNA. Terus kalau topoisomerase 4 itu buat memisahkan fragmen DNA yang saling overlap, sama ligase itu untuk menyatukan fragmen Okazaki yang telah diganti dengan DNA. Ada yang mau ditanya dulu nggak dari replikasi? Mau mastiin aja berarti nanti tuh habis si helikase nempel di ori, terus nanti primase dulu nempel, habis itu nanti dia ngebentuk primer, baru nanti DNA polimerase 1 lanjutin ya. Gitu bukan? Primase. Ini ngomongin enzimnya aja berarti. Iya. Iya. Makanya kan kita mau si perpanjangannya itu jalan kan, tapi DNA polimerase 3 itu nggak bisa jalan kalau ada RNA-nya. Makanya RNA-nya harus diganti dulu sama DNA, yang DNA polimerase 1. Oke, Kak, makasih. Terus akhirnya baru ligase. Terus aplikasi si replikasi kan kita tahu ada PCR. Dan kita berarti butuh template-nya, butuh primernya, butuh polimerase, butuh sumber nukleotidanya DNTP, terus butuh ion Mg2+. Sama kita butuh arahnya 5 aksen ke 3 aksen. Ada yang mau tanya dulu nggak dari yang PCR? Atau ada yang pernah baca? Prinsip PCR itu sebenarnya sama. Misalnya kita punya gen yang kemarin yang apa sih? Amilase ya, BAKA. Nah, itu kan adanya di kromosom. Nah, kita mau ngambil sequence yang mengkode amilase aja tapi dari kromosom. Nah, kromosom itu kan gede. Sekitar 3 kali 10 pangkat 9 pasang basa. Nah, nggak mungkin kita PCR semua-muanya. Nah, makanya kita harus studi literatur dulu, lihat daerah conserved buat amilase itu yang mana. Nah, itu yang dibikin primer namanya. Jadi nanti ada ujung-ujung yang nempel, nah itu baru dihasilin si gen pengkode amilasenya. Simpelnya kayak gitu. Lanjut transkripsi ya. Oke, Kak. Kalau transkripsi itu sebenarnya sama kayak replikasi, cuma dia mau dari DNA ke RNA. Jadi pembentukan fosfodiesternya itu di RNA-nya. Nah, si transkripsi ini mulai terjadinya di namanya promotor. Promotor itu tempat dimulainya transkripsi. Nah, promotor itu adanya di operon. Nah, operon ini sekumpulan gen yang kerjanya diatur oleh promotor. Nah, kalau yang pernah dengar tuh yang nanti kita belajarnya operon, lak operon. Itu yang ada beta-galaktosidasenya. Nah, kalau kita punya template DNA, nah itu disebutnya non-coding strand atau biasa disebut antisense juga. Nah, kalau udah gini, berarti ada lawannya, berarti coding strand itu yang bawahnya. Nah, biar gampangnya itu, coding strand itu pasti sama kayak mRNA, cuma yang bedanya nanti T-nya tinggal diganti U. Jadi bedain aja antara coding strand, non-coding strand, sama mRNA-nya. Soalnya tahun lalu tuh soal ujiannya kayak gitu, dikasih tahu non-coding strand-nya kalau nggak salah. Terus suruh bikin mRNA-nya gimana. Nah, promotor tuh letaknya di -10 sama di -35. Kalau di prokariot namanya Prignobox, tapi kalau di eukaryotik itu namanya Tata Box.
Tapi fokusnya ke prokaryotiknya aja. Sama kayak sebelumnya, ada inisiasi, elongasi, sama terminasi. Nah, kalau inisiasinya itu, pertama ada namanya protein sigma faktor. Nah, sigma faktor ini harus mengenai promotor yang benar. Jadi kalau dia ngedetect ada dia mendetek promotor yang salah, maka dia bakal terdisosiasi. Jadi transkripsi nggak bakal berjalan. Nah, kalau sigma faktornya udah benar, nah baru si rRNA polimerase yang menempel pada promotor, baru transkripsi jalan. Inisiasinya itu, terus elongasinya sebenarnya tinggal pemanjangan aja oleh RNA polimerase. Nah, uniknya RNA polimerase ini dia punya sifat si helikase, jadi dia langsung bisa buka, ngebentuk replication bubble, terus udah tinggal perpanjang si mRNA-nya aja. Nah, kalau terminasinya itu ada dua mekanisme sebenarnya. Ada yang row dependent sama row independent. Nah, row ini nama proteinnya. Nah, kalau yang row dependent ini, misalnya kita udah sintesis mRNA-nya sampai sini. Nah, ada yang namanya transcription stop point. Nah, si RNA polimerase itu bakal berhenti di sini, sementara si row faktor ini bakal berikatan di row binding site, terus jalan, terus makanya dia butuh ATP. Nah, sampai di sini dia baru bertindak sebagai helikase, seperti helikase. Dia bakal membuka struktur hibrid ini, nah makanya si mRNA-nya bakal lepas. Makanya si transkripsinya bakal terminasi. Nah, ada yang namanya row independent, berarti dia nggak pakai protein row. Nah, ini yang bakal ngebentuk struktur sekunder, yang biasa disebut hairpin. Jadi, si mRNA-nya ini bakal ketemu sama sequence yang poly A. Jadi A, terus kalau nggak ketemunya, ya pokoknya berpasangan gitu, jadi ngebentuk hairpin. Nah, biasanya sequence-sequence ini tuh saling komplement, jadi kan struktur ini jadi berat. Nah, makanya ininya bakal lepas ya mRNA-nya. Sehingga transkripsinya bakal lepas. Transkripsi udah beres, jadi ada yang mau ditanya dulu nggak? Iya, Kak. Mm-mm. Sebetulnya ini agak mundur ke bagian yang mana ya nih, yang soal template sama coding strain yang gitu-gitu, Kak. Jadi aku lihat, jadi di dalam 105 kan ada PPT ya, Kak, PPT bahannya. Nah, aku lihat di situ, jadi itu ada gambarnya, dia bilang DNA template dalam kurung coding strain gitu. Tapi di gambar yang kakak tadi, sebentar, gimana ya? Di gambar yang kakak tadi itu, DNA template sama coding itu beda. Ini gimana, Kak? Bentar. Tapi gambar yang kakak tadi juga ada di slide, Kak. Iya, soalnya kok ada yang ambil dari slide. Ntar aku pastiin dulu deh ya. Oke, Kak, makasih. Translasi dulu ya. Kalau di translasi itu agak panjang sebenarnya, mulai dari aktivasi tRNA, terus baru inisiasi, elongasi, terminasi, terus ada modifikasi pasca translasinya. Modifikasi pasca translasi sebenarnya adanya di eukariot kalau nggak salah. Nah, ada aktivasi tRNA. Nah, si aktivasi tRNA itu penempelan tRNA dulu ke asam amino dengan bantuan aminoasil tRNA sintetase. Nah, jadi kan kita tahu ribosom tuh punya dua macam subunit. Nah, ada yang subunit besar yang 50S sama yang kecil 30S. Nah, di subunit 30S ini ada bagian yang namanya 16S rRNA. Jadi kalau di tahap inisiasi itu si ribosom subunit kecil yang 30S tuh nempel dulu. Jadi subunit kecil tuh yang bawah ini. Itu nempel dulu di mRNA. Nah, nempelnya ini pasti di Shine-Dallegano sequence yang bakal komplement sama 16S. Nah, karena si 16S adanya di subunit kecil, nah dia pasti komplement di bawah dulu. Nah, baru berikatan begini. Nah, terus kalau udah si tRNA yang membawa methionine terformulasi itu masuk di sisi P namanya. Jadi ada 3 sisi sebenarnya, E, P, sama A. E itu yang exit buat keluar nantinya.
terus P itu peptidil, terus A itu aminoasil. Jadi nanti pergerakannya mulai dari P, ntar nempel ke A, ntar yang tRNA kosongnya ke E, terus baru keluar. Terus baru kalau udah si tRNA yang membawa metionin terformulasi ini masuk, baru subunit besarnya yang 50S itu baru masuk. Oh, sebelum itu, nah struktur tRNA tuh kayak gini. Jadi asam amino yang dikode oleh si kodon yang di sini itu pasti di atas. Jadi yang di bawah ini antikodon. Jadi antikodonnya bakal ngenalin dulu kodon yang ada di bawah ini, baru dia manggil si amino asidnya. Terus kalau elongasi, pertama si tRNA kan karena si P ini udah ada si metioninnya, makanya dia masuknya ke A yang kodon selanjutnya. Nah, dia panggil asam amino yang kedua. Nah, kebentuk ikatan peptida. Jadi si N sini nyerang ke C karbonil, terus kebentuk ikatan peptida. Nah, makanya si P-nya bakalan kehilangan si asam aminonya. Nah, kalau udah kosong, maka si ribosomnya bakal gerak maju. Jadi semuanya bakal bergeser. Jadi yang tadinya tRNA kosongnya bakal pindah ke E-site. Nah, ini bakal keluar buat cari asam amino lain, terus bakal masuk lagi di sisi A lagi. Terus ini baru geser lagi ke bentuk ikatan peptida, baru geser. Nah, gitu-gitu terus. Nah, E ini pokoknya buat keluar, P ini buat yang masuk, A-nya ini bakal jadi yang membentuk ikatan peptida. Terus kalau terminasi, kita tahu kalau si kodon-kodon ini ada yang mengkode stop kodon. Ya, jadi kalau pas ketemu stop kodonnya, yaitu terminasi. Jadi translasinya berhenti. Nah, itu disertai dengan pelepasan releasing factor 1, 2, 3. Sebenarnya itu aja sih. Singkatnya kayak gitu. Terus kalau itu ada link YouTube-nya, bisa dilihat juga sih. Biar lebih kebayang gitu, lebih bergerak. Ada yang bertanya dulu nggak dari Dogma Sentral? Boleh, Kak? Bentar. Mulai dari nomor 1 ya, DNA dan RNA merupakan dua jenis asam nukleat yang terdapat dalam sel hidup. Jelaskan perbedaan struktur DNA dan RNA ditinjau dari segi struktur molekul gula penyusunnya. Maka udah jelas yang DNA kan deoksiribosa, berarti kan dia bakal kehilangan satu OH di nomor 2, C nomor 2, dan bentuknya pasti cincinnya cincin 5. Cincin ribosa, kalau R-nya berarti kan ribosa. Berarti dia C nomor 2-nya ada OH-nya. Ada yang nggak ngerti nggak yang A? Kalau suruh gambarin bisa kan ya? Lanjut ke yang B ya. Kalau yang B jenis molekul bahasa yang dikandungnya DNA itu udah pasti ATGC. Kalau yang RNA udah pasti yang T-nya nggak ada, diganti urasil. Terus yang C, kestabilan polimer. Nah, si DNA kan tadi aku udah jelasin kalau dia ngebentuk strukturnya untai ganda. Nah, dari untai-untai ganda itu ada ikatannya namanya ikatan hidrogen kan, karena dia ngebentuk antara basa-basa nitrogennya itu. Nah, sehingga tidak mudah diputuskan, maka si DNA itu lebih stabil. Sementara RNA itu cuma bisa untai tunggal, nggak bisa ngebentuk untai gandanya.
Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, yang dari A itu kalau digambar kan berarti RNA masih ada OH di C nomor 2. Nah, si C nomor 2 ini yang menyebabkan RNA-nya sulit membentuk double stranded dibandingkan dengan DNA. Nah, makanya si RNA-nya jadi kurang stabil dibandingkan dengan DNA. Lanjut nomor 2. Replikasi DNA dalam sel hidup berlangsung secara semi-konservatif. Dalam kaitan ini, apa yang dimaksud dengan leading strand? Berikan penjelasan tentang arah perpanjangan rantai terkait dengan ujung 5 dan ujung 3 pada rantai DNA template dan pada rantai DNA baru yang terbentuk. Nah, leading strand kan untai DNA si untai DNA hasil replikasi yang arah pemanjangannya itu searah dengan arah garpu replikasi. Nah, kalau diperhatiin tuh pasti yang 3 aksen, 5 aksen. Nah, pasti yang bakal kebentuk tuh 5 aksen, 3 aksen. Nah, itu yang disebut dengan searah sama garpu replikasi. Nah, kalau yang berikutnya adalah arah perpanjangan, itu aja yang diminta ya. Ya, itu aja yang diminta. Sebutkan 6 enzim yang terlibat dalam replikasi DNA. Udah ada jawabannya. Yang helikase tuh buat ngebuka struktur DNA yang berupa untai ganda. Terus kalau ini protein SSB itu kan buat menahan agar si untai gandanya itu nggak reanil. Terus ligase buat menyatukan fragmen DNA. Girase itu untuk menghilangkan tegangan yang terbentuk akibat pembukaan struktur DNA. Primase buat mensintesis primer. Terus DNA polimerase 1 untuk mengubah primer yang RNA menjadi DNA. Terus polimerase 3 untuk elongasi. Sama topoisomerase 4 harusnya. Ini untuk pemisahan yang tadi dibuat di terminasi. Ada yang bertanya dulu nggak dari nomor 2? Halo Kak, Iya. mau nanya yang buat DNA polimerase 1, itu kan tadi ngeganti RNA sama DNA, RNA primer menjadi DNA. Itu di lagging strand aja apa di leading strand juga Kak? Dua-duanya. Soalnya kan kita selalu butuh primer buat elongasi kan. Soalnya kan kita di mana kita bisa perpanjang kalau kita nggak punya sama sekali informasi tentang itunya. Tapi kan kalau yang lagging strand itu, kalau tadi yang Kakak jelasin ya, itu kan kayak dari dia apa gimana? Kalau lagi misalnya dia kayak nerusin gitu loh Kak, nerusin dari RNA primer yang sini, terus dia ngeganti RNA primer yang sebelumnya. Tapi kalau aku nggak kebayang aja sih Kak, kalau yang leading strand itu kan kayak lurus terus jadi jalan itu kayak berarti DNA polimerase 1 ntar aku bingung juga. Pokoknya dia kayak di ujung gitu kan. Iya, jadi kalau leading strand itu sebenarnya prinsipnya misalnya sintesis primernya cukup sekali aja, terus jalan terus. Nah, itu nggak ada masalah. Yang masalah kan mulai dari lagging strand. Makanya lagging strand itu butuh primernya berkali-kali. Jadi sekali nempel, terus si DNA polimerasenya jalan. Terus sintesis lagi si primernya ini jalan. Udah Kak, makasih. Ada lagi nggak? Lanjut nomor 3 ya. Biasa soalnya kayak gini-gini. Rantai DNA berikut merupakan non-coding strand dalam molekul DNA untai ganda. Tuliskan rantai DNA yang merupakan coding strand dan tunjukkan ujung 3 dan 5-nya. Nah, karena si non-coding strand ini untai pasangannya pasti yang coding strand, nah maka si urutan DNA ini itu pasti
3 ke 5. Jadi kita tinggal tulis 5 ke 3-nya. Ini jangan diikutin ya. Jadi langsung ngebagi 3, 3, 3, 3 gitu ya terus ya. Jadi nanti ngikutin kunci jawaban yang udah aku bikin aja, GAT, ACG, dan seterusnya. Terus jangan lupa tulisin 3 aksen ke 5 aksennya gimana. Tuliskan urutan nukleotida dalam molekul RNA hasil transkripsi dari molekul DNA. Dan tunjukkan ujung 3 dan 5-nya. Yang diminta kan berarti mRNA-nya. Maka jawabannya pasti sesuai dengan yang coding strand-nya. Yang ininya. Jadi gampangnya itu tinggal pindahin jawaban ini ke sini, tapi diganti T-nya jadi U. Itu aja jawabannya. Dan langsung ini 5 ke 3, nggak usah dibalik-balik lagi. Soalnya pasti mRNA tuh ngikutin coding strand 5 ke 3, si mRNA-nya 5 ke 3 juga. Terus yang C, jika ditranskripsi, terus ditranslasi, tulisan struktur primer. Jadi sebenarnya ini gampang kan. Jadi kan udah dapat kodon yang di atas, tinggal terjemahin 3333, nyari yang di sini. Yang di tabel yang ini sampai beres si translasinya. Nah, ujung 5 tuh pasti ujung N. Dan kalau ujung 3-nya itu pasti ujung C. Nah, yang banyak kejebak itu translasi itu dimulai selalu di AUG. Jadi sebelum ketemu AUG, jangan pernah ditranslasi. Kak, boleh nanya? Iya, boleh. Jadi misalnya kalau kita kan sebelumnya tuh misalnya ya di sini tuh soalnya sebelum AUG itu ada lagi nih. Tapi kita berarti nggak usah nyatet itu apa. Jadi kita mulainya langsung tetap dari AUG gitu. Ini ngomongin yang C apa yang B? Yang 4 ini, Kak. Ini kan kayak di sini kan ada N, AUG, metionin kan. Nah, ya ini salah. Kalau misalnya si sebelum AUG ini tuh ada CUA nih misalnya. Berarti kita nggak usah nulis CUA itu lesin. Iya, nggak usah. Oke. Jadi mulai selalu di start codon, terus berakhirnya di stop codonnya. Kalau di satu ini, soal ini misalnya nggak ada stop codonnya, nggak apa-apa, kita lanjut aja terus bikin. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Oke. Makasih, Kak. Ya. Terus tuliskan urutan nukleotida Chandel-Garner sequence jika diketahui urutan nukleotidanya dari 16 sRNA membentuk ikatan hidrogen dengan Chandel-Garner. Nah, kayak yang tadi kan itu adanya di translasi ya. Nah, pas ditranslasi kan si Chandel-Garner-nya pasti pasangannya yang 16 sRNA. Nah, yang pasti berarti A pasangan sama U, G sama dengan C. Nah, gitu aja sebenarnya. Skema overview 5 tahap biosintesis protein. Penjelasan mencakup isotonik dari setiap tahap. Gila. Kak, punten boleh nanya nggak soal yang tadi, yang 16 rRNA itu? Sebetulnya nih nggak berhubungan sama soalnya, cuma aku penasaran Kak, kalau misalkan kan 16 rRNA itu kan dia nempel dulu di mana tuh Chandel-Garner, terus dia jalan kan sesuai ini yang mau ditranslasiin. Nah, kalau misalkan menurut soal ini berarti dia tuh nempelnya sesuai hubungan basa nitrogen gitu Kak, tapi kan di bagian waktu dia mau translasi dia malah
gimana ya? Apa itu nggak mengganggu translasinya gitu kalau misalkan dia berikatan dengan basa nitrogen? Aku kira tadi awalnya dia cuma ya kayak protein yang konformasinya mirip kayak gitu. Aku nggak tahu sih itu penting nggak ya. Tapi aku penasaran aja. Nah, Chandel-Garno ini kan adanya di subunit kecil. Nah, kita butuh pegangan yang di bawah itu loh. Nah, sedangkan yang Chandel-Garno itu yang di mRNA. Iya. Iya kan? Nah, kalau yang 16S ini kan adanya di subunit kecil yang 30S yang di bawahnya. Nah, kalau hubungannya sama yang pas translasi itu yang EPA itu. Interaksinya nggak mengganggu. Kan dia jalan tuh kan, Kak. Tapi sekuensnya kan udah beda waktu dia jalan. Jadi kayak aku tidak mengerti, berarti dia nggak nempel lagi dong. Gimana sih? Ya gitu. Ribosom yang bergerak. Jadi kayaknya cuma apa sih namanya? Reading frame-nya aja yang geser. Gesernya 3-3 itu. Yang tadi. Jadi kan ini arah si ribosomnya kan. Kelihatan nggak? Kelihatan kan nggak? Arah ribosomnya ke sana kan. Nah ini kan berarti kan gesernya berarti 3-3 ini kan. Ngikutin kodonnya. Iya. Iya, berarti cuma ngegeser reading frame-nya aja. Jadi nggak ubah apa ya, interaksinya gitu. Menurut aku sih. Oke, Kak. Terus skema overview-nya gimana gambar? Langsung lihat sini aja sih. Kayaknya dulu aku nggak gambar skema overview-nya deh. Aku langsung tulis gini. Tulis doang. Terus soalnya gambarnya susah yang ini. Sebenarnya kayaknya dimaksudnya yang ini. Jadi yang tadi itu. Yang pertama si metion interformulasinya masuk di P dulu. Terus kalau udah si asal amino selanjutnya baru masuk ke sisi A-nya. Terus baru ngebentuk ikatan peptida di sini. Nah, kalau udah ngebentuk ikatan peptida, si metion ini bakal lepas. Nah, terus ribosomnya bakal jalan, geser masuk ke sisi E-nya yang si tRNA kosongnya terus lepas. Nah, kalau ini kan berarti udah kebentuk 2 asam amino, 2 peptida. Nah, selanjutnya si asam amino selanjutnya datang, membentuk ikatan peptida, si ribosomnya geser lagi, yang kosong ini masuk ke sisi A-nya, terus keluar lagi. Gitu sih sebenarnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak, itu modifikasi pasca translasi maksudnya apa, Kak? Itu kayak itu sebenarnya ada di eukariotik. Kayak ditambahin termetilasi gitu-gitu. Jadi kalau udah jadi si asam aminonya bukan asam amino. Si proteinnya ini yang udah jadi ditambahin metil misalnya. Nah itu buat keperluan selanjutnya lagi itu biasanya di diragi gitu-gitu sih. Dan nggak bakal kita belajar sekarang juga. Oke, makasih, Kak. Yang lain ada yang mau tanyain nggak? Urutan nukleotida. Udah nyampe di kelas belum belajar yang ini?
Halo? Oh, belum ya. Kalau belum tuh prinsipnya sebenarnya kalau langsung ngebaca datanya langsung bisa. Cuma prinsipnya itu, jadi kalau kita mau menentukan urutan nukleot tidak, kan kita harus memanfaatkan pembentukan fosfodiester. Nah, pembentukan fosfodiester itu pasti karena ada gugus hidroksi yang di nomor 3 itu kan yang nyerang ke fosfatnya. Nah, sekarang si Sanger ini ngebuat reagen DD-ATP, DD-TTP, DD-CTP, dan DD-GTP. Jadi dibuat dideoksi. Jadi dua-duanya dihilangin. Jadi kayak RNA, tapi C nomor 3-nya juga nggak mengandung si hidroksinya. Nah, makanya kalau kita reaksiin si DNA sama si primer ini ada si DNTP ini, DDNTP ini berarti kan ada kemungkinan si waktu perpanjangan ini dia ngambil DDNTP ini kan, entah A, T, C, atau G. Nah, makanya bakal kepotong-potong fragmennya. Ada yang misalnya cuma nyampe sini, di stop, berarti ntar ujungnya berarti kan ada misalnya T. Jadi, berarti kan kalau kalau SDS tuh kan SDS page semakin ke bawah berarti dia migrasinya makin cepat, berarti si berat molekulnya semakin kecil, berarti dia mulai dari sini misalnya sintesis ini terus ketemu T, DD-TTP, udah kan dia nggak bisa perpanjang apa-apa lagi, berarti dia stop di T, berarti ujungnya kita udah pasti T. Nah terus gitu terus sampai kebentuk pola kayak gini. Nah ini tinggal dibaca mulai dari 5 ke 3 aksen. Misalnya ini paling bawahnya ini kan T, berarti kan T, G, C, G, 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 C, T, T, A, terus sampai di atas. Dan ini udah arahnya dari 5 ke 3. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai situ? Sebetulnya aku agak kurang jelas dan udah lupa. Jadi di deoksi itu dia motong ikatan yang fosfatnya, apa namanya? Ya pokoknya yang ada fosfat itu sama O yang basa nukleotida selanjutnya gitu. Nggak dipotong sebenarnya. Sebenarnya kan kayak apa sih? Oh, ini sintesis lagi DNA-nya tapi dengan DD yang tadi ya? Iya. Oh ya, aku kebayang ding. Iya. Jadi bukan pokoknya sintesis baru DNA-nya sesuai ininya, tapi kita pakainya reagennya bukan DNTP yang biasa, tapi kita pakai DDNTP. Jadi ada kemungkinan buat sintesisnya si ininya masuk, ini masuk, ini masuk. Jadi harus diatur sedemikian rupa sampai ketemu fragmen-fragmen kayak gini. Ada yang ditanyain dulu nggak? Ada masuk ke sekalian yang sequencing protein aja ya. Suatu nonapeptida diketahui mempunyai komposisinya asam amino sebagai berikut: lisin 2, glycine 2, valin alanin 2, histidin, leucin, dan methionine. Kemudian diinkubasi dengan FDNB, kemudian hidrolisis, analisis HPLC, menggunakan dinitrofenilhistidin. Kesimpulan apa yang dapat diambil dari data ini? Nah, yang perlu diingat tuh komposisi asam aminonya ini bukan urutan, jadi jangan langsung nulis lisin itu nomor 1, terus methionine di akhir. Nah, ini pasti cuma komposisinya aja, ini jumlahnya segini, ini jumlahnya segini. Nah, terus kalau reagennya ini FDNB itu pasti bereaksi sama ujung N-nya. Jadi dilihat di hasil hidrolisisnya itu kan 2,4 dinitrofenilhistidin. Nah, ini kan mirip 2,4 dinitrobenzen. Nah, berarti yang terakhirnya ini pasti yang diganti dong. Ini diganti histidin, berarti dia
bereaksi sama ujung N-nya. Nah, ujung N-nya udah pasti histidin. Nah, jadi kesimpulan apa yang didapat dari data ini berarti ujung N-nya adalah histidin. Ada yang nggak ngerti nggak sampai sini? Ada yang bingung? Kebayang, Kak. Kebayang? Oke, berarti lanjut ya. Kemudian direaksikan dengan CNBR. CNBR itu memotong sisi karboksi residu metionin. Maka diperoleh suatu oktapeptida dan glisin. Kesimpulan apa yang didapat dari data ini? Nah, berarti kalau direaksiin sama CNBR, berarti kan dia motong setelah metionin. Jadi metionin pas habis dikarboksilnya potong, terus baru glisin. Berarti sisa 8, yang terakhirnya ada di metionin, dan glisin. Ada yang belum ngerti? Bisa diulang nggak? Boleh diulang, Kak? Jadi kan si CNBR itu kan memotong sisi karboksil residu metionin. Nah, berarti kan kita harus geraknya dari N ke C. Nah, C itu kan pasti di ujung sebelah kanan kan. Karena misalnya kita tulis dari kiri ke kanan. Nah, berarti sisi karboksil berarti kan setelah metionin habis ketemu si COOH-nya dipotong, terus sama glisin dong. Soalnya oktapeptida terakhirnya metionin dan glisin. Nah, glisin di asam amino nomor 9 berarti. Di metionin si nomor 8. Ngerti nggak? Iya, paham, Kak. Oke, makasih. Nah, terus berarti kita udah dapat urutan yang pertama 8 sama 9 kan. Berarti kita tinggal nentuin sisanya. Terus inkubasi nonapeptida dengan tripsin memotong sisi karboksil, lisin, dan arginine memberikan pentapeptida, tripeptida, dan lisin. Dalam hal ini, 2,4 dinitrofenilhistidin dapat diperoleh dari pentapeptida dan 2,4 fenilalan dapat diperoleh dari tripeptida. Jelaskan kesamaan dapat diambil dari data ini. Satu-satu dulu ya. Berarti kalau si nonapeptidanya dipotong sama tripsin, berarti si memberikan pentapeptida, tripeptida, dan lisin. Nah, lisin kan tadi kita belum dapat. Oh, berarti kita dapat informasi mulai dari kalimat kedua. Nah, ini direaksiin lagi sama FDNB yang tadi, yang buat nentuin ujung N-nya. Nah, si pentapeptida ternyata ujung direaksi dengan FDNB hasilnya 2,4 dinitrofenilhistidin. Berarti ujung N-nya apa? Histidin. Iya, histidin. Berarti kan ini kan berarti udah pasti pentapeptida itu yang pertama yang tadi. Soalnya histidinnya tadi cuma 1. Iya, benar. Ya, histidinnya 1. Berarti pentapeptida itu udah pasti nomor 1 sampai 5-nya. Nah, terus lanjut 2,4 dinitrofenilalanin dapat diperoleh dari tripeptida. Nah, berarti ini untuk tripeptidanya berarti ujung N-nya apa? Fenilalanin. Ya, fenilalanin. Berarti kita mulai mulai susun. Fragmen A itu pertamanya histidin, fragmen B fenilalanin, fragmen C berarti lisin doang dong. Soalnya kan fragmen A 5, fragmen B 3, fragmen C 1. Berarti totalnya udah 9. Udah benar. Kalau udah, baru kita pasang-pasangin. Yang tadi kan kita di fragmen. Bentar. Oh, terus ada informasi penting lagi, berarti kan hasil akhirnya ada. Nah, berarti ada lisin satu lagi yang letaknya sebelahan persis sama lisin yang ini. Jadi kalau diiniin, kunci jawabannya. Jadi kayak gini ya.
Jadi enakan kalau ngerjain kayak gini, kayak nyusun puzzle, jadi mulai dari tahap pertama tuh langsung ditulis istidin, terus 0,0000. Terus ini kita jadi tahu apa yang belum kita tahu dari informasi dari soalnya. Nah, jadi kalau dari yang poin C itu, kita dapat fragmen A itu yang depan, fragmen B itu yang terakhir, dan fragmen C itu yang ini. Terus lanjut ke reaksi nonapeptida dengan pepsin memotong sisi amino memberikan dipeptida, tripeptida, dan tetrapeptida. Analisis terhadap tetrapeptida memberikan komposisi lisinnya 2, fenilalanin, dan glisin. Dua, tiga, 4. Akan diketahui fisik fragmen F-nya itu lisinnya 2, fenilalanin, sama glisin. Nah, karena pepsin motongnya di fenilalanin, pasti di posisi terakhir itu adalah fenilalanin di fragmen F. Jadi di sini pasti fenilalanin. Terus karena posisi 1 fenilalanin telah diketahui pada fragmen B yang ini yang tadi. Kan kita tahu dari yang FDNB tadi. Nah, terus fragmen F ini punya ujung N-nya fenilalanin. Soalnya kan tiap ada pepsin, dia pasti memotong di fenilalanin. Nah, makanya dari informasi itu, si fragmen E itu bakal sama kayak fragmen yang B. Nah, jadinya kalau disusun kayak gitu, nanti keluarnya kayak gini. Yang di awal kan kita reaksiin sama CNBR. Nah, CNBR kan motongnya di sini. Terus kemudian geser ya. Kegeser, sorry. CNBR-nya harusnya di metionin sini kan. Terus trypsin trypsin itu apa? Lisin dan arginin. Berarti kan trypsin pasti motongnya di lisin setelah lisin yang pertama, kemudian lisin yang kedua. Terus kalau pepsin kan motongnya setelah fenilalanin. Berarti potongnya pasti di sini. Sama ntar motongnya lagi di sini. Jadi kayak gitu nanti di terakhir dicoba disusun lagi dari informasinya benar nggak yang kamu susun tuh udah benar belum gitu. Ada yang belum ngerti nggak? Dulu dikasih nggak enzimnya motong di mana? Harusnya di MIG tuh dikasih tau kayak gini. Jadi sama. Tipe-tipe analisis kayak gini. Kalau nggak salah disuruh ngehafal sih, Kak. Oh iya? Iya. Oh, ya udah. Tapi udah nggak inget sih. MIG suruh ngapal? Enggak. Enggak. Ya udah. Belum mungkin. Kayaknya sih enggak sih. Sepertinya. Oke. Ya, pasti kasih info kayak gini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Apa aja? Atau mau lanjut ke operon? Lanjut aja, Kak. Lanjut aja. Ya, ada sekumpulan gen yang diatur oleh promotor namanya. Nah, si gen-gen ini apa sih operon yang paling sederhana untuk dipelajari itu adalah operon. Tapi sebenarnya buat operon sendiri itu ada banyak, kayak ada trip operon, ada arabinosa, dan lain. Tapi yang di MIG ini cuma yang lak operon. Karena yang paling mudah sama yang paling banyak digunakan buat di rekayasa genetik. Nah, kalau di lak operon itu strukturnya sebenarnya singkatnya kayak gini. Jadi ada
sebenarnya ada dua bagian. Yang ini buat mengkode nanti si protein represornya, terus yang ini tuh gen yang mengkode beta-galaktosidase, permease, sama transacetylase itu. Nah, kalau mekanisme yang pertama tuh si LAC-A ini kan bakal mengeluarkan si namanya mRNAi, kita kasih nama. Nah, mRNAi ini kalau ditranslasi jadi protein tuh jadi protein represor. Nah, ini yang bakal mengatur si ekspresi gen LAC-Z, LAC-Y, LAC-A-nya ini jalan atau enggak. Jadi dia bakal berikatan dengan operator. Itu tapi kalau represornya ada dan nggak ada penginduksinya. Nah, sementara kalau ada si penginduksinya, dia bakal berikatan sama represor, dan jadi RNA polimerasenya bakal berikatan di promotor, terus bakal transkripsi, terus bakal translasi. Lebih jelasnya tuh kayak gini. Nah, misalnya represornya berikatan di operator. Nah, otomatis kalau si RNA polimerase datang, maka dia nggak bisa jalan dong, karena diblok oleh represor ini. Makanya ini disebut regulasi negatif. Nggak ada ekspresi dari gen, baik dari Z, Y, atau A. Cuma yang ada itu, pokoknya nggak ada ekspresi. Nah, sementara kalau ada penginduksi, penginduksi ini bakal mengubah struktur dari represor. Jadi represor ini nggak bakal ngenalin lagi sisi operator karena dia konformasinya udah berubah dan berikatan dengan penginduksinya. Nah, makanya waktu RNA polimerasenya datang, nah ya udah berarti dia lancar buat transkripsi sampai translasi. Nah, jadi bakal kebentuk mRNA LAC-nya, terus bakal jadi protein beta-galaktosidase, permease, sama trans atau asetilase. Nah, ini masing-masing tuh nggak nyambung sebenarnya. Jadi ini ada AUG, ada stop codon. Ini ada AUG, ada stop codon. Jadi gitu terus. Nah, ini disebut sebagai regulasi positif. Nah, ada yang mau ditanya dulu nggak dari sampai sini? Kalau nggak ada, lanjut. Ini sama. Jadi yang penting tuh ada di gambar ini sebenarnya. Nah, tadi tuh kan aku gambarinnya P, terus LAC-I kan. Nah, sebenarnya itu nggak langsung berdekatan sama yang LAC operan yang lain ini. Jadi kepisah kayak berapa basa gitu. Nah, di situ ada bagian yang namanya CAP. CAMP protein. Aktivator protein, CAP. Nah, ini bakal berfungsi kalau ada glukosa sama laktosa. Nah, jadi kan sumber karbohidrat buat bakteri itu baiknya kan glukosa kan. Itu yang paling sederhana. Jadi, kalau misalnya ada glukosa dalam media, nah kalau ada glukosa dalam media, maka si bakteri ini bakal gunain si glukosa dulu dibandingkan dengan laktosanya. Nah, itu bakal menurunkan si CAMP ini. Nah, si CAMP turun. Pokoknya kalau glukosanya tinggi, dia berbanding terbalik dengan CAMP. Nah, sementara kalau si laktosanya ada, yang nomor 1, tapi glukosanya nggak ada, berarti kan CAMP tinggi. Nah, dia bakal berikatan di sini. Nah, berikatannya dia di sini tuh nggak bakal mengganggu adanya RNA polimerase mulai berikatan di promotor kan. Nah, makanya si RNA polimerase ini bakal lancar jalan buat bertranskripsi. Nah, itu yang disebut sebagai high level of expression. Jadi, level ekspresinya tinggi. Itu waktu glukosanya rendah sama laktosanya itu ada. Nah, tapi kalau sebaliknya, yang kayak aku bilang tadi, kalau glukosanya ada, malah tinggi, dan laktosanya nggak ada. Nah, laktosa ini kan sebagai penginduksi kan, bukan laktosanya sih. Alolaktosanya itu sebagai penginduksi.
Makanya kalau laktosanya nggak ada, berarti penginduksinya juga nggak ada. Nah, makanya si represor ini bakal nempel, dan RNA polimase nggak bakal jalan. Nah, ini nggak bakal ada ekspresi. Nah, sementara kalau glukosanya sedikit, tapi laktosanya tetap nggak ada, ya sama aja nggak bakal ada ekspresi, walaupun ininya ada menguatkan ekspresi, tapi kalau ininya diblok sama represor, ya sama aja nggak bakal ada ekspresi. Si RNA polimerasanya nggak bisa jalan. Nah, tapi kalau glukosanya tinggi, tapi laktosanya juga ada, nah maka si bakteri lebih milih untuk mengkonsumsi si glukosa dulu. Nah, glukosanya ada, tinggi, berarti kan CMP-nya rendah. Berarti kan nggak ada yang berikatan di CAP. Makanya RNA polimerase tetap jalan, tapi level ekspresinya rendah, tapi tetap ada. Nah, ini yang disebut basal level of expression. Ini yang level ekspresinya paling rendah. Nah, biasanya penggunaan Log-Opteron ini biasanya buat di rekayasa genetik. Jadi misalnya kita biasanya disebutnya uji biru putih, mungkin ada yang tahu. Nah, misalnya kita punya gennya kita sisipin di misalnya di tengah-tengah sini yang ada LAC-Z-nya. Otomatis LAC-Z-nya ini bakal rusak dong. Nah, LAC-Z-nya rusak walaupun kita induksi, nah nggak bakal menghasilkan beta-galaktosidase. Nah, beta-galaktosidase ini dalam suatu media yang mengandung X-gal, itu bakal berwarna biru. Nah, karena LAC-Z-nya ini rusak, karena kita sisipin gen di sini, ya makanya bakal ketemu namanya koloninya warnanya putih. Nah, itu yang kita bisa seleksi antara plasmid yang udah ada insert-nya atau belum. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Kak mau nanya. Iya. Yang kalau represor LAC itu sebenarnya dia ada fungsi itu sendiri nggak? Selain kayak dia menghambat mRNA itu? Si protein represornya sendiri? Iya. Nggak ada sih, selain ngeblok itu doang sih. Makanya gitu dia bisa ngeregulasinya. Oke, Kak. Kasih. Ada yang mau nanya lagi? So. Dulu ya, ntar jadi kita nyambung lagi di bioinformatik sama rekayasa genetik. Oke, Kak. Makasih, Kak. Makasih banyak, Kak. Oke, makasih Kak. Maaf ya. Selamat Kak udah seminar.